Dalam sebuah adaptasi, sangat wajar jika harus ada perubahan di beberapa bagian, termasuk juga dari segi kostum. Ya, dalam kasus ini, contoh yang akan kita ambil adalah kostum musuh-musuh utama di Power Rangers yang pada dasarnya diambil dari kostum musuh di Super Sentai. Akan tetapi karena satu dan lain hal, kostum-kostum berikut justru sedikit diubah dan berbeda dari sumber material aslinya. Dan itulah yang akan kita bahas kali ini. Buat yang sudah mengikuti channel ini sejak bertahun-tahun yang lalu, barangkali teman-teman sudah tahu bahwa tema ulasan ini sudah pernah kita bahas pada beberapa video sebelumnya, dan saatnya mengurutkan semuanya dari tingkat perbedaannya, mulai dari perbedaan minor sampai perbedaan yang signifikan, terutama dari segi perwujudan. Tapi kita akan membatasi hanya pada leader atau jenderal musuh utama saja, bukan foot soldiers ataupun weekly monster. Dan perlu diperingatkan bahwa video ini tentu saja mengandung spoiler. Mau tahu apa saja? Mari kita simak top 10 kostum musuh Power Rangers yang berbeda jauh dengan versi Super Sentai-nya, versi Tokuvex Indonesia. Nadira versus Leela, Power Rangers Time Force dan juga Time Ranger. Beberapa waktu kemarin, kita sudah sedikit membahas soal musuh genit yang satu ini, di mana Nadira merupakan jenderal wanita sekaligus putri tunggal dari Rensik pada serial Power Rangers Time Force. Dan seperti yang kalian tahu, bahwa kostum wanita ini benar-benar diambil dari versi Time Ranger, yakni musuh utama bernama Leela, dengan kostum serba putih dan juga rambut berwarna merah muda. Semuanya mungkin nyaris identik antara keduanya. Namun ada sedikit sekali perbedaan minor pada kostumnya yang mungkin jarang sekali disadari oleh penonton, yakni pada bagian perutnya. Coba fokus sedikit walaupun agak menggoda ya, karena pada bagian perut Nadira justru agak sedikit terbuka, sementara Leela justru tertutup oleh kain putih. Bahkan Nadira memiliki rambut panjang ketika melepaskan helmetnya, sementara Leela justru berambut pendek. Perbedaan minor ini hampir sama seperti Capri yang ada di Power Rangers Ninja Storm, di mana pada bagian tertentu, yakni payudaranya yang tertutup rapat pada versi Amerika, karena di versi Hurricaneger, Wendy Nu memiliki bagian yang agak terbuka. Bahkan dari segi personality, Nadira digambarkan seperti anak manja yang keinginannya harus dituruti, sementara Leela lebih seperti taktikal cerdas, manipulatif dan juga kejam. Dan Leela tidak memiliki hubungan asmara dengan Time Blue, tidak seperti Nadira yang pernah naksir dengan Lucas Candle, sang Blue Ranger. Necrolai versus Vancuria, Power Rangers Mystic Force dan juga Magi Ranger. Masih soal jenderal wanita, karena di Power Rangers Mystic Force kita punya musuh berwujud vampire bernama Necrolai, salah satu mata-mata dan taktikal cerdas yang ada di Underworld, menjadikannya sebagai lawan yang cukup menantang bagi para Mystic Rangers. Namun tahukah di mana perbedaan kostumnya dengan versi Jepang tersebut? Karena pada versi Magi Ranger, counterpart Necrolai yang bernama Vancuria memang sama persis secara wujud, dan perbedaan minor pada kostum yang kita maksud adalah pada bagian payudaranya. Ya, tepat sekali, di mana pada versi Mystic Force, payudara Necrolai diberi warna hitam untuk menyamarkan kesan sensual pada tonjolannya. Bahkan pada footage Jepang, bagian tersebut diedit secara digital untuk menyesuaikan dengan footage Amerika. Perbedaan lain di luar kostum, karena Vancuria pada versi Magi Ranger adalah wujud monster dari dua wanita berbeda bernama Nai dan Meat, yakni dua gadis remaja inversia yang muncul cukup sering dalam wujud manusianya tersebut. Sementara Necrolai hanya memiliki satu wujud manusia, yakni Nikki Pimfair yang hanya muncul pada episode terakhir Mystic Force. Jellica versus Rageku, Power Rangers Jungle Fury dan juga Geki Ranger. Mungkin kasusnya lumayan sama dengan yang berikut ini, di mana pada versi Jungle Fury kita kedatangan musuh baru bernama Jellica, yakni master bela diri bergaya ubur-ubur yang dibangkitkan oleh Camille untuk melatih Daishi menjadi lebih kuat. Dan tentu saja Jellica memiliki counterpart Geki Ranger yang bernama Rageku yang kostumnya tetap sama persis satu sama lain. Dan tahu kan di mana perbedaannya? Sebab Rageku dalam versi Jepang memiliki
memiliki bagian bawah payudara yang agak terbuka. Buat cowok-cowok, pasti punya ketajaman mata untuk memperhatikan bagian tersebut, ya kan? Sementara di Power Rangers Jungle Fury, bagian tersebut justru ditutup secara penuh. Jadi pada footage Jungle Fury, kostum Jellica memang tertutup secara penuh pada bagian payudara tersebut. Namun masih bisa terlihat bedanya tipis-tipis pada footage Jepangnya. Tentu saja alasannya sepele, sebab untuk mengurangi sensualitas dan penyesuaian audiens di Amerika. Karena bagaimanapun, standar penyiaran Jepang dan Amerika memang sangat berbeda, sesuai dengan kondisi masyarakat dan juga budaya yang berbeda antara dua negara tersebut. Camille versus Melee, Power Rangers Jungle Fury dan juga Geki Ranger. Dan yang satu ini juga hampir sama persis seperti Jellica dan Necrolai, di mana Camille yang merupakan jenderal wanita sekaligus kaki tangan Daishi di Power Rangers Jungle Fury ini memiliki bagian kostum yang dimodifikasi sedikit untuk mengurangi sensualitas. Dan tebak di bagian mana yang dimaksud? Iya, tepat sekali. Di mana pada counterpart Geki Ranger yang bernama Melee, bagian payudara wujud monsternya memiliki desain seperti mata bunglon yang kontras. Dan bagian tersebut justru diwarnai ulang menjadi hijau seluruhnya, khususnya untuk original footage Jungle Fury. Namun masih bisa terlihat tipis-tipis pada footage Geki Ranger yang disertakan pada Jungle Fury. Maka dari itu, kebanyakan footage pertarungan Camille adalah original dari Power Rangers. Bahkan di luar segi kostum, Camille dalam wujud manusia juga sangat berbeda, baik kostum siviliannya dan juga personalitinya. Karena meskipun sama-sama naksir dengan leadernya, Camille tetap lebih tenang dan berwibawa. Sementara Melee justru lebih genit dan juga manja, serta mendeklarasikan dirinya sebagai kesatria pejuang cinta bagi Ryo sang leadernya sendiri. Roxy versus Escape, Power Rangers Beast Morphers dan juga Go Busters. Sejak awal serial Beast Morphers dimulai, kalian bisa mengetahui bahwa tokoh yang bernama Roxy ini kemudian menjadi bagian dari antagonis karena terinfeksi virus Evox yang membuatnya menjadi cyber villain yang berwujud avatar, dan tidak seperti Blaze yang memiliki wujud Dark Ranger, di mana Roxy justru memiliki wujud robotik berwarna kuning atau gold. Dan kostum Roxy dalam wujud tersebut diambil dari wujud monster dari karakter yang bernama Escape dari Tokumei Sentai Go Busters. Namun ternyata kostum Escape justru aslinya cuma berwarna ungu metalik. Sementara pada versi Beast Morphers, kostum yang dimaksud diwarnai ulang menjadi kuning karena tokoh Roxy memang merupakan kandidat terpilih untuk menjadi Yellow Rangers sebelum terinfeksi virus komputer. Oleh karena itu, belum ada footage Escape yang digunakan pada season pertama. Akan tetapi untuk season kedua, Roxy kemudian menggunakan kostum versi asli dari Escape yang berwarna ungu tersebut. Bahkan avatar Blaze juga menggunakan kostum dari Enter, yakni salah satu jenderal musuh pertama di Go Busters yang menjadi counterpart bagi Blaze. Master Orc versus Goma Emperor, Power Rangers Wild Force dan juga Die Ranger. Ini contoh kasus yang sangat unik, sebab kostum leader di Power Rangers Wild Force ini bukan diambil dari Sentai counterpartnya sendiri, melainkan dari Sentai lain sebelumnya, yakni Goma Emperor dari Gosei Sentai Die Ranger. Jadi buat yang belum pernah nonton versi Jepang dari Wild Force, yakni Hyakuju Sentai Gao Ranger, tentu saja kamu nggak akan menemukan musuh yang satu ini pada versi Jepang tersebut, dimana seperti yang kamu pernah lihat, bahwa kostum Master Orc ini memiliki wujud yang sangat identik dengan leader dari Goma di versi Die Ranger. Hanya di bagian kepalanya saja yang berbeda, sebab Goma Emperor memiliki semacam retakan pada bagian tersebut. Sementara di versi Wild Force, mereka justru menggantinya dengan semacam tanduk untuk menyesuaikan ciri fisik dengan Master Orc yang memiliki tanduk di bagian kepalanya. Satu-satunya kostum Master Orc yang diambil dari Gao Ranger adalah final form yang muncul pada akhir episode Wild Force. Penggunaan kostum Goma Emperor sebagai Master Orc adalah kiat penghematan budget, sehingga akan lebih efisien dengan menggunakan kostum dari musuh Super Sentai yang belum pernah digunakan.
Raigok versus Gainamo, Power Rangers Turbo, dan juga K-Ranger. Kalau yang berikut ini adalah salah satu Super Sentai boss yang justru turun pangkat di Power Rangers. Sebab di Power Rangers Turbo, leader mereka yang adalah Divatox merupakan pemimpin perompak luar angkasa yang narsis, sadis, dan temperamental. Dan Raigok di sini hanya berfungsi sebagai kaki tangan kepercayaan dari Divatox. Tentu saja hal itu bertolak belakang dengan counterpart versi K-Ranger, yakni Gainamo, yang merupakan leader bagi kelompok geng motor luar angkasa bernama Bozok. Dan selain posisi mereka yang sangat berbeda, tentu saja kostum Raigok tidak sepenuhnya sama dengan Gainamo. Karena jika kamu perhatikan, Gainamo memiliki wajah yang sangat bengis, seram, dan berwarna gelap, bahkan memiliki animatronik yang membuat wajahnya bergerak sesuai ekspresinya. Sementara Raigok justru memiliki wajah yang berwarna coklat muda agak kejinggaan, bahkan wajahnya cenderung lebih datar seperti tengkorak dan bahkan tidak bisa bergerak kecuali pada bagian mulutnya saja. Selain itu, Raigok hanya merupakan Jenderal Divatox yang bersikap lebih setia dan penurut, sementara Gainamo sebagai leader justru lebih bengis dan temperamental. Walaupun bos yang satu ini tetap ada kocaknya juga, bahkan juga sedikit cabul. Uniknya, footage Jepang yang menampilkan wajah Gainamo juga disertakan pada Power Rangers Turbo, sehingga memperlihatkan betapa kontras perbedaan antara mereka berdua. Cosmo Royal versus Nero dan Shaku, Power Rangers Ninja Steel, dan juga Tokyuger masih dari kategori yang sama, sebab musuh konyol yang berikut ini bukan diambil dari counterpart Ninja Steel, melainkan dari Sentai yang sama sekali belum pernah diadaptasikan ke Power Rangers, yakni Resa Sentai Tokyuger, di mana Cosmo Royal menggunakan kostum dari Nero dan Shaku atau Baron Nero, yang merupakan salah satu Jenderal Shadow Line yang temperamental dan juga kejam. Dan sudah tahu kan di mana perbedaan mereka secara kostum? Di mana meskipun Saban menggunakan seluruh properti kostum Nero dan Shaku, hanya satu bagian yang mereka modifikasi, yakni bagian wajahnya, di mana Nero dan Shaku di versi Tokyuger ini memiliki wajah yang seolah menggunakan topeng Plague Doctor, sementara Cosmo Royal memiliki desain wajah yang konyol, berwarna ungu, dan ekspresinya dapat berganti-ganti sesuai dengan kondisi tertentu. Bahkan secara personality, Cosmo Royal hanya berfungsi sebagai pembawa acara pada Galaxy Warrior, yang juga sangat kocak secara penggambaran karakter tentunya. Sementara Nero dan Shaku justru lebih serius dan punya porsi penting dalam kelompok Shadow Line. Namun Cosmo Royal bukan satu-satunya musuh Tokyuger yang pernah dipakai di Power Rangers, karena kostum Noah Fujin pernah digunakan oleh Power Rangers Dino Fury sebagai karakter berbeda yang disebut sebagai Void Queen. Furio versus Dr. Hinelar, Power Rangers Lost Galaxy, dan juga Mega Ranger, sama seperti Master Orc barusan, karena Furio yang ada di Power Rangers Lost Galaxy ini bukan diambil dari Sentai counterpartnya sendiri, melainkan dari Denji Sentai Mega Ranger, yakni wujud monster dari Dr. Hinelar, final boss yang kostumnya justru tidak pernah dipakai oleh Power Rangers in Space. Bahkan Furio di sini bukan sebagai seorang leader, melainkan hanya seorang jenderal biasa yang melayani Scorpio sebagai leader bagi antagonis di Lost Galaxy ini. Namun meskipun kostum Furio memang diambil dari Dr. Hinelar, akan tetapi Saban tetap melakukan sedikit modifikasi pada bagian kostum tersebut. Sebab pada lengan kanan Dr. Hinelar memiliki semacam ekor atau cambuk, sementara di versi Lost Galaxy, bagian tersebut dihilangkan dan diganti menjadi sepasang lengan yang sama, yang menggunakan sebuah pedang hasil modifikasi dari pedang milik Eclipter. Bahkan pada bagian rambut Dr. Hinelar yang berwarna putih kemudian diwarnai menjadi kuning untuk versi Amerika tersebut. Maka dari itu, tentu saja tidak ada satupun footage Jepang untuk karakter Furio tersebut. Elgar versus Zelmoda, Power Rangers Turbo, dan juga K-Ranger. Dan urutan pertama untuk episode kali ini masih dari serial yang sama, bahkan sudah menjadi sorotan fans sejak lebih dari 25 tahun. Dimana seperti yang kamu tahu, Divatox pada serial Power Rangers Turbo ini memiliki keponakan konyol bernama Elgar, dimana kostumnya tentu saja diambil dari karakter Jenderal Bozok di serial K-Ranger yang bernama Zelmoda. Dan tahu kan di mana perbedaannya? Ya,
di mana Zelmoda merupakan jenderal yang sangat kejam, serius, dan menakutkan. Kelihatan sekali dari garis wajahnya yang menampakkan kesan-kesan tersebut. Dan apa yang terjadi pada versi Amerika ini, karena meskipun kostum Elgar adalah recycle dari Zelmoda, namun bagian wajahnya sangat jauh berbeda, di mana Elgar justru menampakkan sisi konyol, komedik, dan bodoh, sesuai dengan karakteristik Elgar yang selalu membuat masalah dan juga tidak pernah serius. Tidak jelas mengapa ada perbedaan antara kostum versi Jepang dan juga Amerika ini. Disinyalir karena Saban saat itu memang mengkreasikan kostum Elgar secara independen, alih-alih meminjam properti kostum dari Toei Company. Namun lucunya, footage Jepang dari K-Ranger yang digunakan pada Power Rangers Turbo justru menunjukkan perbedaan kontras antara wajah Zelmoda dan juga Elgar. Sekian dari Tokufex Indonesia. Jangan lupa tonton video-video Tokufex lainnya, like, komen, dan juga share ke media sosial kamu. Akhir kata, salam Tokufex Indonesia.